Nama saya Putri Asmarani Letek. Saya dari Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Tarbiyah IAIN Fatahul Muluk Papua. Di sini saya akan membawakan materi tentang prinsip pembelajaran terpadu. Jadi, pembelajaran terpadu itu tidak boleh bertentangan dengan tujuan kurikulum yang ada. Tetapi sebaliknya, pembelajaran terpadu harus mendukung pencapaian tujuan pembelajaran yang termuat dalam kurikulum. Materi pembelajaran yang dapat dipadukan dalam satu tema perlu mempertimbangkan karakteristik peserta didik, yaitu seperti kemampuan, minat, kebutuhan, dan pengetahuan awal. Materi pembelajaran yang dipadukan tidak perlu terlalu dipaksakan. Artinya, materi yang tidak mungkin dipadukan tidak usah dipadukan. Secara umum, prinsip-prinsip pembelajaran terpadu menurut Trianto itu ada 4. Yang pertama, prinsip penggalian tema. Yang kedua, prinsip pengelolaan pembelajaran. Yang ketiga, prinsip evaluasi. Dan yang keempat, prinsip reaksi. Akan tetapi, dalam pembahasan kali ini saya hanya akan membahas 2 prinsip. Yang pertama, prinsip evaluasi, dan yang kedua, prinsip reaksi. Jadi yang pertama kita bahas adalah tentang prinsip evaluasi. Bagaimana suatu kerja dapat diketahui hasilnya apabila tidak dilakukan evaluasi? Maka diperlukan beberapa langkah positif. Antara lain yang pertama, memberikan kesempatan peserta didik untuk melakukan evaluasi diri di samping bentuk evaluasi lain. Yang kedua, pendidik itu perlu mengajak peserta didik untuk mengevaluasi perolehan belajar yang telah dicapai berdasarkan kriteria keberhasilannya. Yang kedua adalah prinsip reaksi. Jadi, pendidik itu dituntut agar mampu merencanakan dan melaksanakan pembelajaran sehingga tercapai secara tuntas tujuan-tujuan pembelajaran. Pendidik harus bereaksi terhadap aksi peserta didik dalam semua peristiwa peserta didik, serta tidak mengarahkan aspek yang sempit, melainkan ke suatu satuan yang utuh dan bermakna. Untuk memunculkan ke permukaan hal-hal yang dicapai melalui dampak pengiringan tersebut. Nah, senada dengan penjelasan di atas, Hermawan dan Resmini memaparkan beberapa prinsip yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan pembelajaran terpadu, yaitu yang pertama, prinsip pada saat penggalian tema-tema. Yang kedua, prinsip dan pelaksanaan pembelajaran. 3, prinsip pelaksanaan penilaian. Nah, sekian dan terima kasih materi yang saya bawakan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.